Setelah 11 September, saya diminta membaca ayat Al-Quran di Yankee Stadium oleh kantor wali kota New York. Ceritanya itu begini, jadi akan diadakan doa bersama setelah 11 September itu, lalu saya diminta berdoa. Saya terus terang galau betul, doanya kira-kira isinya apa. Sebab di saat itu kita dibenci, ada masjid yang dirusak, ada orang Islam yang ditusuk, ada wanita jilbabnya ditarik-tarik dipukulin. Sehingga kami ini dipandang dengan pandangan yang mencurigakan. Doa apa kira-kira? Akhirnya saya bilang, apa harus berdoa? Dia katakan boleh ceramah juga atau memberikan sambutan, tapi tidak boleh lebih dari 1 menit. Nah ini kan biasanya kalau ustadz ngomong baru selawat 1 menit sudah habis. Lalu saya mengatakan, apa ada yang lain? Dia katakan boleh baca kitab suci, tentu Al-Quran bagi kita. Saya baca Al-Quran lah. Saya pilih 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dan seterusnya, menggambarkan kepada masyarakat Amerika bahwa Islam itu universal. Bukan miliknya orang Arab saja. Orang Islam itu milik orang putih juga. Karena kita ini semua diciptakan dari satu bapa dan ibu. Saya ingin menggambarkan demikian. Yang kedua saya baca ayat i'dilu. Kenapa saya baca ayat tentang keadilan? Karena beberapa hari sebelumnya saya ketemu Presiden Bush. Saya salaman kepada beliau. Saya katakan, Mr. President, saya mengucapkan condolence dulu, belasungkawa. Saya katakan, Mr. President, ada 2 hal yang saya ingin minta. Yang pertama, tolong disampaikan kepada publik bahwa this has nothing to do with our faith and our community. Ini enggak ada urusannya. Serangan 11 September tidak ada urusannya dengan agama kami dan komunitas kami. Tolong disampaikan kepada publik. Esoknya Presiden Bush di Islamic Center di Washington memberikan press conference. Ada di YouTube itu. Mengatakan, Islam adalah agama damai, walaupun ada orang Islam yang tidak damai. Ada di YouTube. Lalu yang kedua saya menyampaikan kepada Presiden Bush. Ini terakhir sekali Bapak dan Ibu, saya janji. Saya katakan, Mr. President, sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan kebenaran. Kenapa saya menyampaikan poin ini? Ini sangat penting untuk kita semua. Kenapa saya menyampaikan poin ini? Karena saya ingin menyampaikan 2 hari sebelumnya, Presiden Bush mengatakan bahwa Tuhan bersama Amerika. Seolah-olah bangsa lain, orang lain yang tidak setuju dengan Amerika tidak bersama Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada beliau, Tuhan itu tidak bersama dengan siapa-siapa, tapi Tuhan itu bersama dengan apanya siapa-siapa. Dan ini pelajaran bagi kita umat Islam. Kita juga, kalau kita tidak benar, kalau kita tidak adil, jangan menyangka bahwa Tuhan akan bersama kita. Kalau kita menzalimi rakyat sendiri, tidak memberikan kebebasan kepada rakyat kita, tidak ada kemakmuran yang kita berikan kepada rakyat kita, pemimpin semena-mena, jangan menyangka walaupun kita muslim bahwa Tuhan akan bersama kita. Tuhan bukan bersama dengan siapa-siapa, tapi Tuhan bersama dengan apa-apanya siapa-siapa. Itu saya sampaikan kepada Presiden Bush. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah 3 bulan kemudian setelah saya membaca Al-Quran, ada perempuan yang nelpon ke rumah saya. Salamnya begini, Assalamualaikum. Saya tahu kalau dia bukan orang non-muslim, pasti orang yang baru masuk Islam. Saya katakan, Waalaikumsalam, what I can do for you? Dia katakan, is this brother Syamsi? Inikah Syamsi Ali? Saya katakan, benar. Apa benar Anda membaca Al-Quran di Yankee Stadium 3 bulan yang lalu? Dia katakan, benar. Saya katakan, benar. Dia katakan, sudah 3 bulan saya mencari Anda, katanya. Ini kan, saya dicari cewek 3 bulan. Pusing juga saya ini. Saya tanya, kenapa Anda mencari saya? Dia bilang begini, ketika Anda membaca Al-Quran, nama saya Cynthia Roland. Tapi Alhamdulillah, now I am Tahira Roland. Sekarang saya namanya Tahira Roland. Loh, kenapa ganti nama? Dia bilang begini, ketika Anda membaca Al-Quran, saya waktu itu Kristen. Dan saya menonton CNN, dan ketika itu saya meneteskan air mata. Kristen mendengarkan ayat Al-Quran, meneteskan air mata. Lalu dia keluar, ditanya orang itu tadi yang dibaca buku apa oleh anak-anak itu. Karena saya di sana walaupun umurnya sudah sekian, masih dianggap anak-anak oleh orang Amerika. Ada yang kasih tahu. Buku yang dibaca tadi itu tidak disebut Al-Quran, itu bukunya orang Islam, Muslim's Book. Pergilah ke library, perpustakaan, dia cari Muslim's Book, dikasih Al-Quran. Bapak dan Ibu singkat cerita, dia baca Al-Quran itu 3 bulan berturut-turut, dia baca Al-Quran. Apa kata beliau? Setiap saya membaca Al-Quran, saya merasakan ketenangan. Sampai-sampai beliau mengatakan, setiap saya mau tidur, saya taruh Al-Quran di atas kepala saya. Karena beliau tidak paham sendiri Al-Quran itu. Lalu setelah 3 bulan keluar lagi bertanya kepada orang,
Di mana saya bisa bertemu dengan orang Islam? Ada yang menunjukkan sebuah masjid, Islamic Circle of North America namanya ICNA. Datang ke sana. Alhamdulillah dia masuk Islam di situ. Karena masjid itu kenal saya, dikasihlah nomor saya ke beliau. Bapak dan Ibu sekalian, kebenaran tidak akan bisa tertantang. Cahaya Allah itu tidak akan bisa dihalangi. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin menghalangi cahaya Allah itu. Mereka melakukan segala sesuatu. Tapi tidak mungkin. Yang menjadi masalah terkadang adalah kadal muslimuna mahjubun bil muslimin. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi dengan perilaku kita kadang.